Terima kasih masih tetap bersama Rasil TV dan juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di Batam, yang ada di Singapura, yang ada di Banyuwangi, kemudian juga di Semarang, di Sukabumi, dan terakhir di Palembang ya, yang turut menyebarluaskan siaran-siaran dari silaturahim ini untuk bisa disimak oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat surga kita di seluruh Nusantara. Baik, masih tetap bersama Dr. Rita Zahara SPJP dari Rumah Sakit Harapan Kita. Kita tengah bahas tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kesehatan jantung. Dok, tadi kan dokter bilang jantung koroner. Sampai kita mendapatkan predikat kita punya penyakit jantung koroner, itu tentu kita harus tahu, terus bagaimana menghindarinya juga harus tahu. Mungkin dokter bisa kasih pencerahan gitu, silakan. Baik, Mbak. Untuk penyakit jantung koroner, seperti yang sudah saya sebut tadi, bahwa itu adalah salah satu yang menyebabkan kematian terbesar saat ini. Jadi memang penyakit jantung koroner ini kalau udah menyerang bisa sudden death, meninggal tiba-tiba. Kita kenal banyak artis-artis atau orang-orang yang terkenal, atau mungkin saudara kita sendiri yang kemarin baik-baik aja, terus tadi pergi ke pasar, terus jatuh di pasar, terus udah nggak ada. Atau lagi pergi kerja, jatuh di kantor, terus kemudian sudah tidak ada. Nah, kemungkinan besar, meskipun bisa saja oleh penyebab yang lain, itu adalah bisa karena penyakit jantung koroner, salah satu sebabnya. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak terkena hal tersebut ya? Dari sejak muda kita harus aware hal itu. Jadi jangan aware-nya kalau sudah kena sakit gitu seharusnya. Jadi mencegah datang ya. Mencegah datang. Jadi edukasi atau pendidikan terhadap penyakit jantung koroner ini seharusnya memang sudah kita kasih tahu, kita sosialisasikan jauh-jauh kepada seluruh orang. Bahwa dulu mungkin orang kena serangan jantung tuh udah di usia 50 tahun ke atas. Sekarang umur 29 tahun pun ternyata sudah ada yang kena penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena pola hidup yang berubah. Dulu orang ke sawah, aktivitas banyak. Sekarang orang aktivitas lebih malas kan? Karena duduk, main HP atau ke TV pun tidak lagi bolak-balik pakai remote. Jadi aktivitas yang sudah berubah, kemudian pola makan yang juga sudah berubah. Dulu mungkin kita orang tua kita makan sayur yang lebih banyak, lalapan atau apa. Sekarang banyak makanan-makanan cepat saji yang semuanya digoreng. Ada, ya, dengan mungkin kandungan kolesterolnya atau kandungan ininya tidak baik. Kemudian apalagi udah pola hidup kita yang tidak baik, kemudian makanan, ditambah dengan aktivitas yang kita tambah sendiri, yaitu seperti merokok. Padahal tanpa merokok pun ruangan-ruangan kita udah banyak yang polusi. Jalan-jalan, gedung-gedung, itu sudah banyak polusinya, dan itu kita tambah sendiri lagi dengan aktivitas merokok. Terus kemudian apa lagi? Stres, ya. Gaya hidup yang stres itu membuat tensi meningkat, tambah naik, disertai lagi memang mungkin kita darah tinggi sudah, memang karena usia kita kena darah tinggi, atau karena kena penyakit tertentu sehingga kita kena darah tinggi. Nah, pola hidup yang stres itu juga membuat orang mudah untuk menyebabkan masalah di jantungnya. Dan yang mungkin nggak bisa dihindari karena usia. Ya, usia yang memang makin tinggi terhadap kapasitas atau terhadap kemampuan organ-organ juga ikut menurun, termasuk organ-organ jantung. Dan dua hal lagi yang paling jadi sering penyebabnya adalah kencing manis. Kencing manis itu juga salah satu yang menjadi penyebab terbesar kena penyakit jantung koroner. Dan kolesterol yang tidak terkontrol, yang membuat penyakit koroner atau pembuluh darah di jantungnya itu mudah tersumbat sehingga serangan jantung bisa terjadi. Jadi jantung koroner itu muncul kalau
apa-apa yang tadi dokter sebutkan tidak kita jaga. Bayangkan kalau kita udah punya kencing manis terus kita abai, ya sudah, konsekuensi logisnya nanti kena jantung koroner. Kalau kita sudah tensinya udah naik melulu nih, di atas 140, yang di bawah 90 misalnya, terus kita abai, ya kalau nggak kena stroke ya kena jantung koroner juga. Terus tadi disebutkan juga terkait dengan kolesterol. Makan enak itu pasti bikin kolesterol tinggi. Terus kalau kolesterolnya tinggi, jantungnya juga bakal kena gangguan. Jadi kalau mau sehat jantung, ikhwan akhwat, jaga tensi, jaga kolesterol jangan tinggi, diabetes atau kencing manis atau kadar gula juga harus dipelihara sedemikian rupa. Dan jangan merokok. Jangan merokok, agak sulit deh. Pasti yang merokok bilang tapi itu adalah. Terus gini dok, kalau seandainya terjadi serangan mendadak, itu kan dari jantung koroner juga itu, kita kudu ngapain? Karena saya pernah dengar ada loh golden periods-nya itu sekian waktu yang kalau udah lewat jangan harap bisa nyaman dan sebagainya. Mungkin dokter bisa lebih clear lagi menjelaskan agar kita yang bakal menghadapi kalau toh itu harus terjadi jauh lebih paham gitu. Baik. Ya, jantung koroner serangan itulah yang disebut dengan istilah kedokterannya infak miokard akut atau serangan jantung akut. Nah, ini alhamdulillah kalau kita bisa mendapatkan pertolongan. Tapi banyak yang tidak bisa dapat karena memang kadang-kadang kejadiannya sangat mendadak dan sangat efeknya sangat besar sehingga langsung berhenti jantungnya. Itu yang saya ceritakan pasien-pasien yang meninggal lagi main bola. Jadi di kantor jatuh terus bawa ke rumah sakit sudah nggak ada. Nah, itu memang sangat cepat. Dan itu adalah kematian yang sangat menakutkan karena memang serangan langsung tidak ada. Itu karena mungkin kenanya di pangkal utama pembuluh darahnya. Nah, namun apabila kita bisa cepat dapat pertolongan ke rumah sakit jantung misalnya atau ke rumah sakit yang umum, itu ada golden period, benar sekali Mbak Nuning bilang tadi bahwa itu golden periodnya telah selama kurang dari 12 jam. Makin cepat makin baik. Ada penelitian bahwa kalau bisa dalam 3 jam itu yang paling baik. Jadi kalau udah lebih dari 3 jam itu sebenarnya risikonya lebih tinggi. Betul. Namun kalau sudah 12 jam itu sudah nggak bisa diapa-apain. Artinya otot jantungnya itu udah terkena dampak dari itu dan biasanya akan terjadi gagal jantung seperti saya bilang tadi. Walaupun gagal jantung atau kenanya belum menyeluruh, hanya di area pembuluh darah yang tersumbat tersebut, namun akan terjadi dampak di kemudian hari, di mana nanti fungsi jantungnya akan menurun, pasien akan lebih lama recovery, akan sesak dan segala macam. Kalau untuk Rumah Sakit Jantung Harapan kita, kami punya standar bahwa pasien-pasien itu harus segera dilakukan revaskularisasi. Kalau udah masuk ke IGD, kurang dari 90 menit kamu harus sudah dipasang cincin atau untuk melebarkan pembuluh darah tersebut. Sehingga banyak nyawa yang tertolong. Tidak sampai jadi anfal yang benar-benar membuat dia shock kardiogenik atau segala macam. Nah, itu suatu tindakan yang disebut dengan primary PCI. Jadi PCI itu adalah pemasangan stent atau cincin atau istilah ring kalau di dalam bahasa awam, yang dilakukan sesegera mungkin saat serangan, segera setelah serangan. Dan itu tidak ada manfaat lagi dilakukan kalau lebih dari 12 jam. Paling cepat itu 3 jam tadi, keren. Paling cepat 3 jam. Kalau dapat datang ke rumah sakit yang punya fasilitas kateterisasi atau fasilitas pemasangan cincin itu dalam 3 jam, itu insya Allah pasien akan lebih survive karena memang otot-otot jantungnya bisa recovery. Tapi kalau enggak, harus dibawa ke misalnya ke Rumah Sakit Harapan kita, rumahnya di Bogor ujung gitu, bisa lebih dari 3 jam. Yang penting jangan sampai lebih lama dari itu 12 jam ya. Untuk waktu yang singkat itu
tentu pasien-pasien atau pemirsa yang mengenai kondisi ini bisa ke rumah sakit terdekat ya untuk mendapat pertolongan pertama dulu. Misalnya minimal kita dapat oksigen dulu untuk supaya jantung tidak terlalu berat ya, kemudian bebannya. Ya. Kemudian diberikan obat-obat tertentu yang sudah secara protokol harus diberikan pada orang serangan jantung, dan mereka dengan melakukan update ilmu. Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai rumah sakit pusat nasional dan juga sebagai rumah sakit yang membina rumah sakit lain untuk masalah jantung, terus-menerus melakukan edukasi untuk jejaringnya, untuk rumah sakit lain, untuk mengenal dan mendeteksi dini masalah ini, sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi keterlambatan untuk melakukan diagnosis. Karena kadang-kadang diagnosisnya terlambat. Pasiennya udah mengeluh dengan keluhan yang khas, tapi tidak dikenal. Jadi dianggap suatu kelainan yang lain. Misalnya dianggap suatu, oh ini hanya masuk angin biasa. Oh ini hanya gastritis atau mah yang kambuh. Atau kadang-kadang pasiennya denial, tidak memberikan cerita yang jelas juga. Sehingga dokternya bingung. Akhirnya diobati secara biasa, namun ketahuannya udah berhari-hari kok sesak terus. Akhirnya hilang-hilang. Baru dikonsulkan ke dokter jantung dan itu sudah terlambat. Terkait dengan pasien yang kurang cerdas tadi, Dok, mungkin dokter bisa kasih bantuan. Mestinya tuh kalau dengan keluhan ini jangan ada yang disembunyikan atau bagaimana mungkin? Iya. Yang penting kan kita udah cerita ya tentang pasien ini beresiko tidak sih? Nah, kenali dulu. Kalau saya orangnya penderita diabetes, saya adalah beresiko terkena detik jantung koroner. Jadi kalau ada keluhan yang misalnya kok nyari dadanya nggak nyaman gitu ya, setiap aktivitas saya merasa lebih capek dari saya. Nah kita boleh curiga dong bahwa mungkin jadi saya sakit jantung koroner. Jadi itulah yang diceritakan ke dokter. Jangan disembunyikan. Atau sebaliknya, saya adalah orang yang perokok berat. Dan kalau saya suatu saat tiba-tiba kok saya capek banget ya gitu. Capeknya sering misalnya sering gitu. Nah, itu diceritakan. Jangan sampai ditutup-tutupi supaya tidak divonis penyakit jantung karena itu menakutkan. Malah ceritanya nggak apa-apa kok dok. Biasanya nggak apa-apa gitu malahan gitu. Jadi malah jangan lebih baik ketahuan secara dini dan diobati secara dini. Atau lebih bagus dicek dulu semua dan divonis tidak ada apa-apa. Itu lebih nyaman untuk kita karena kita tahu saya udah cek kok nggak apa-apa gitu. Makanya kita mensosialisasikan untuk deteksi dini atau namanya check up secara rutin ke dokter supaya tidak terkena. Kalau udah terkena ya tadi ada dua kemungkinan. Bisa iya benar atau memang enggak. Tapi kalau check up kan dalam kondisi kita nggak punya keluhan, namun kita kepingin mencari. Karena tadi saat ini memang itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Ya, penyakit jantung adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Di mana-mana kalau jantung sudah berhenti, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya dok. Oh ya, ada yang pernah bilang waktu itu Nuning pernah dengar, dibawa ke rumah sakit tidak bisa mendeteksi adanya denyut nadi, tapi juga tidak bisa ditensi. Itu yang disebut mati suri kayak gitu kali ya? Bukan? Kalau di kita bilang sih kalau udah nggak ada denyut nadi udah mati gitu kan. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Itu penjelasannya seperti apa dok? Kalau di dalam istilah kedokteran itu disebut dengan shock. Shock itu sebenarnya adalah gangguan perfusi. Jadi shock gangguan perfusi itu karena jantungnya terganggu, jadi perfusi atau aliran darah ke seluruh tubuhnya terganggu. Pada kondisi awal, mungkin shocknya masih ringan, jadi semuanya masih seperti biasa, belum terdeteksi. Namun, saat lethal state of shock atau shock udah terlambat atau udah fase yang the end gitu, fase yang tinggi, itu semuanya bisa nggak keraba, tensi nggak terukur,
denyut Nggak nadinya ada. lemah sekali. Sebenarnya ada, Tapi nggak lemah terbaca. sekali dan nggak terbaca. Dan kita bisa lakukan itu kalau itu terdeteksi, kita biasanya CPR. Kita CPR, kita kayak CPR itu ngomong-ngomong gampang nggak sih dipelajari, saya nggak dalam satu rumah tangga yang anggotanya mungkin 5, 7, 8 orang salah satunya bisa gitu, keren kali ya? Bisa, jadi ada pelatihannya untuk orang awam. CPR itu namanya Basic Life Support. Jadi untuk BSD itu Basic Support System itu untuk orang awam itu ada diajarin dan kami melakukan pelatihan itu. Jadi kalau misalnya ikhwan akhwat yang sedang menyimak acara ini, wah kayaknya kita perlu nih di rumah punya salah satu aja yang pintar CPR tadi, Iya, gitu, itu bisa belajar ke sini ya. Bisa. Jadi banyak kan kita melatih pemadam kebakaran, sopir-sopir ambulan, polisi, orang awam. Orang awam juga boleh ya, boleh. itu yang Makanya di terminal atau di airport agar kan ada pertolongan pertamanya bisa dan mereka ya. juga menyiapkan ini kan untuk defibrilator. Itu sebenarnya dipakai untuk orang awam atau orang yang pernah dilatih untuk itu, untuk segera melakukan CPR itu supaya siklus jantungnya masih bisa disuplai dari luar. Iya. Gitu. Terus ini dok, kalau dulu orang sering bilang kalau kakinya rada bengkak berair, awas loh, jantungnya bocor tuh. Penjelasan tentang kaki bengkak terkait dengan jantung tadi seperti apa dok? Ya, itu berhubungan dengan yang gagal jantung tadi yang saya bilang. Gagal jantung penyebabnya macam-macam. Penyakit jantung koroner yang tidak teratasi ujungnya gagal jantung. Penyakit demam rematik karena infeksi tadi yang tidak terperbaiki gagal jantung. Jantung juga. Irama jantung yang tidak stabil terus ujungnya gagal jantung. Hipertensi yang tidak terkontrol gagal jantung. Penyakit bawaan lahir yang nggak bisa dikoreksi gagal jantung. Nah kalau udah gagal jantung, suplai ke perifer atau ke organ-organ ujung-ujung itu kan terhambat, tidak baik tadi ya karena perfusi yang terganggu, sehingga aliran yang sudah ke kaki tidak bisa juga balik ke jantung dengan baik. Jadi terbendung lah, bengkak lah klinisnya. Selain bengkak, kadang-kadang orang ini suka sesek malam hari terutama. Jadi kalau tengah malam dia harus tidur 2 bantal, 3 bantal gitu. Jadi bisa karena bocor, bisa karena koroner yang tidak teratasi, bisa karena demam rematik yang tadi jadi kena jantung rematik namanya. Bisa gitu. Jadi bengkak berhubungan dengan sakit jantung, iya. Kalau orang yang duduk di depan komputer 7 jam, 6 jam cuman berhenti makan siang sebentar, sholat sebentar, terus merasa kakinya tebel, kenceng kayak bengkak gitu, itu juga perlu kita waspadai. Itu lebih sebenarnya berhubungan dengan sistem limfatik yang terganggu. Jadi aliran perifer yang tersumbat. Karena duduk terus-terusan tadi. Itu juga terjadi pada orang yang traveling, misalnya naik mobil jauh, kemudian duduknya posisi yang sama, itu juga bisa bengkak. Biasanya ini gara-gara pembuluh darah. Jadi saran dokter sekian jam sekali berdirilah jalan gitu ya. Karena siklus limfatiknya itu kan harus jalan. Kalau enggak bengkak misalnya. Kemudian bisa juga karena insufisiensi vena namanya. Jadi pembuluh darah kita tidak bersirkulasi dengan baik karena memang ada sumbatan atau hambatan karena duduk atau posisi-posisi tertentu. Terus kalau yang orang bilang katup jantungnya nggak beres, itu apa lagi tuh? Iya. Maksudnya banyak sekali ternyata ya. Banyak yang perlu kita tahu. Gimana? Itu penyakit jantung yang nggak beres itu tadi berhubungan dengan infeksi tadi saya bilang, yang demam atau demam itu akibatnya ke situ ya. Lama-lama kan terinfeksi katupnya itu. Dia autoimun. Jadi dia bereaksi terhadap kondisi itu sehingga katupnya itu meradang. Nah, kalau sudah meradang lama-lama dia menciut gitu. Jadi kayak jadi kontraksi atau jadi kaku. Nah, ada 2 mekanisme di situ. Ada yang menjadi stenosis atau tersumbat pintunya, katup jantungnya. Ada juga yang disebut regurgitasi atau malah blong gitu. Ya, itu 2 mekanisme yang penyebabnya sama sebenarnya, demam rematik tadi.
Ada lagi karena memang ada usia tua juga bisa bikin. Ada juga karena prolaps itu karena bawaan lahir juga biasanya secara autoimun disease gitu ya. Namun yang Mbak Nuning tanya tadi, katupnya kenapa bocor misalnya atau blong gitu, itu dihubungkan dengan infeksi penyakit rematik. Istilahnya rheumatic heart disease, penyakit jantung rematik yang mengenai katup jantung. Katup jantung kita tuh punya 4 katup jantung. Ada katup aorta namanya, ada katup mitral, ada katup trikuspid, ada katup pulmonal. Yang paling sering dikenai oleh penyakit jantung rematik ini adalah katup mitral, kemudian katup trikuspid dan katup aorta. Itu adalah 3 katup yang banyak dikenai penyakit itu, dan itu obatnya tidak ada kecuali memang harus dioperasi atau dilebarkan dengan balon. Ngomong soal operasi, Dok, ada yang bilang bedah dada, ada yang bilang kalau masang ring itu tidak usah buka dadanya, operasi besar gitu, tapi lewat pembuluh darah. Itu gimana? Perbedaannya seperti apa sih, Dok? Kok bisa lewat pembuluh darah sementara yang satunya harus lewat bedah dada gitu? Mengingat bahwa banyak sekali tadi penyakit jantungnya. Kalau untuk penyakit seperti penyakit jantung koroner, kemudian beberapa kelainan bawaan, itu bisa dilakukan tanpa operasi. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi tidak dioperasi belah dada. Jadi kadang orang awam menganggap pemasangan cincin itu juga operasi. Kalau nyebutnya operasi, padahal tidak. Kedokteran itu bukan operasi. Jadi malah disebut tuh non invasif, tidak invasif, ya. Jadi tindakan itu adalah melakukan intervensi yang non surgical, yang bukan secara surgical, yaitu dengan pemasangan cincin atau pemasangan balon occluder untuk beberapa kelainan bawaan yang dapat dilakukan melalui pembuluh darah memang. Bisa dari tangan, bisa dari paha. Betul, itu. Nah, satu lagi yang intervensi surgical, operasi, intervensi secara operasi. Itu tidak ada pilihan, memang harus belah dada. Namun belah dada pun sekarang dengan kemajuan teknologi banyak. Ada yang belah di tengah, ada yang bisa belah dari samping, disebut dengan minimal invasif. Atau tindakan bedah lain yang berhubungan dengan kelainan jantung dan pembuluh darah, seperti di aorta, mungkin di perutnya saja operasi, atau pembuluh darah lain. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan ilmu bedah sekarang sudah mencakup dalam segala macam aspek, yang sehingga pasien bisa tertolong. Saya pernah dengar salah seorang dari sahabat saya dulu itu, dia habis cancer di kemo, tapi nggak lama kemudian dia kena penyakit jantung. Apakah ini ada kaitannya juga, Dok? Kemoterapi kemudian ke jantung. Benar. Untuk pasien-pasien yang menderita suatu kelainan lain seperti kehamilan, kemudian cancer, itu memang menjadi perhatian bahwa efeknya bisa ke jantung. Jadi kayak pasien cancer itu bisa berdampak pada jantungnya berair. Misalnya, itu tanpa ada kemo dia juga bisa menghasilkan air di selaput jantung. Nah, untuk kemoterapi sendiri, obat itu kan termasuk golongan obat yang keras. Dan dokter yang melakukan kemo biasanya mereka melakukan pemeriksaan jantung sebelumnya, karena mereka khawatir dengan pemberian kemo, jantung nanti akan berdampak juga. Makanya mereka punya dasar untuk melakukan ekokardiografi sebelum dilakukan kemo itu. Jadi memang bisa menyebabkan berdampak ke otot jantung menjadi lebih lemah, gitu. Jadi bisa gagal jantung juga ujung-ujungnya karena pemakaian kemo yang mungkin terukur ya sama mereka, tapi mungkin ke pasiennya dampaknya bisa dirasakan, jantungnya menjadi juga terganggu gitu. Dok, kalau seandainya kita berkesempatan untuk cek lengkap setiap kali kita merasa perlu, itu kalau untuk jantung termasuk EKG, ada juga CT scan, itu bedanya apa, Dok? Kalau untuk jantung bagusnya kalau kita masih
muda, mungkin 20 tahun, kita bisa check up itu 5 tahun sekali lah, ya. 5 tahun sekali. Iya, tapi kalau sudah 60 ke atas? Nggak usah 60 ke atas, 50 ke atas? 40 ke atas. Oh, sudah harus setahun sekali gitu? Iya. MRI atau enggak, mungkin treadmill dulu boleh. Oh, treadmill. EKG udah pasti. Setiap datang ke dokter rumah jantung pasti EKG. Itu udah pasti wajib. Nah, treadmill itu bisa dilakukan setahun sekali. Tapi kalau udah ada faktor risiko, itu harus dilakukan itu 6 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan untuk check up-nya. Nah, untuk CT scan itu berdasarkan indikasi sebenarnya. Walaupun ada beberapa rumah sakit yang menganggap CT scan itu bagian dari check up, ya. Namun itu kalau secara aturannya itu bisa dilakukan secara indikasi apabila misalnya treadmill tidak optimal dilakukan, kemudian atau ada risiko tidak mengarah ke arah kelainan koroner yang lebih dini, atau tidak ditemukan treadmill yang negatif namun klinisnya khas. Tapi kalau sudah klinisnya khas, kemudian gejalanya juga sudah jelas, kadang-kadang itu semuanya tidak perlu, langsung aja harus kateterisasi. Iya. Gitu. Jadi tidak harus step by step, karena memang dokter bisa mengetahui ini pasien pas preventif dini atau check up dari awal. Gitu. Terakhir, mungkin kita sudah di penghujung ini, Dok, terkait dengan BPJS, Dok. Ditanggungkah gerangan pemeriksaan terkait dengan keingintahuan kesehatan jantung kita ini, Dok? Nah, ini yang jadi problema mungkin untuk kita saat ini. Di Indonesia, tindakan atau pemeriksaan yang sifatnya check up itu tidak ditanggung oleh BPJS. Padahal kita sebagai dokter pinginnya jangan sakit dulu, kalau perlu di check up dulu, ya, karena jadi check jaga up diri. Itu lebih penting daripada kalau udah kena. Kalau sudah kena penyakit jantung, BPJS bayar, meskipun masih beberapa prosedur, beberapa tindakan masih minim bayarnya, namun beberapa tindakan yang lain sudah cukup baik dan mereka berharap ada subsidi silang pastinya. Namun tetap saat ini BPJS itu mengeluarkan biaya terbesar untuk penyakit jantung, lebih tinggi dari cancer mungkin. Dan itu kenapa? Karena memang penyakit jantung itu butuh teknologi tinggi pengobatannya, butuh alat-alat canggih, butuh alat-alat implan yang datangkan dari luar, yang baik stent, katupnya, dan harganya lumayan, harganya akan lumayan lagi, sangat mahal. Dan itu terlihat zaman sebelum BPJS sama yang sekarang. Zaman sebelum BPJS kan mungkin orang-orang yang punya asuransi saja yang bisa berobat. Sehingga kita melihat, oh sekian lah pasien kita sekian persen. Ternyata begitu ada BPJS banyak sekali orang yang baru ketahuan ya, baru ketahuan. Penyakit jantung tuh banyak sekali. Dan terbanyak. Ini menjadi PR menurut saya, ya. Menjadi suatu PR pemerintah dan PR kita semua untuk tahu dan memahami gitu. Dan sebagai masyarakat kita pun harus cerdas, apalagi dengan dunia yang sekarang yang bisa akses info dengan cepat, dengan mudah bisa lihat di internet, bisa berkonsultasi dengan dokter, ada situs-situs web atau yang bisa berkomunikasi untuk menanyakan hal itu. Dan kita harus aware, menurut saya ya, harus benar-benar waspada terhadap penyakit ini, sehingga itu tadi tidak membebani pemerintah juga ujung-ujungnya. Jangan mentang-mentang ada BPJS terus kita nggak jaga kesehatan dengan baik. Betul. Ya. Oke Dok, terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Jadi ikhwan akhwat, kalau harus pasang ring, lebih rela mana pasangan kita pasang ring di jari atau di jantung? Baik Dok, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bicara tentang kalau salah satu anggota keluarga kita sudah kena jantung, gimana cara melihara dan menjaganya, ya insya Allah lain waktu ya Dok ya. Ikhwan akhwat, terima kasih untuk kebersamaan ini. Mudah-mudahan kita semakin cerdas sebagai orang-orang yang mampu menjaga
kesehatan, memelihara kesehatan jantung kita ya. Terima kasih kepada Dr. Rita Zahra dan kepada Anda semuanya juga. Mudah-mudahan kita juga sekali lagi semakin mampu menjaga fisik dan rohani kita yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi